Oke teman-teman semua, jumpa lagi di Ngobrol Bareng Pasangan. Hari ini kita mau jalan pagi-pagi dan kita akan bahas tentang rasa kesepian setelah 28 tahun kita menikah dan anak-anak juga sudah di luar, sudah tidak di rumah lagi. Jadi kita akan bahas itu, seperti apa rasanya kesepian atau berdua kembali setelah anak-anak pergi dari rumah. Buat teman-teman yang merasa bermanfaat obrolan ini, silahkan untuk like, share, komen, dan subscribe ya, untuk membantu kami untuk terus bertumbuh dan membantu kami untuk terus memberikan insight-insight yang baik buat teman-teman semua. Oke, kita jalan. Selamat menikmati perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Raikar kemarin nggak telepon ya, Bun? Enggak. Diaga aja yang telepon. Malam enggak ya, jaga. Oh, Diaga jaga. Jadi menurut Bunda gimana? Apanya ya? Lah, Bunda jangan jelas. Jauh-jauh gimana? Apa ya kan, selama ini kita tinggal berdua ini, Bun. Sekarang setelah 28 tahun kita bersama dengan suka dan duka. Banyak sukanya, banyak dukanya. Duka. Astagfirullahaladzim. Jangan jujur-jujur teing gitu. Nah, sekarang kan kita tinggal berdua lagi nih. Kemarin Bunda punya hiburan anak. Sekarang hiburannya sudah di luar kota semua. Ayo bro, siap? Bunda merasa kesepian nggak? Padahal ditungguin ayah, enggak kesepian lah ya. Sangat amat kesepian dan stres. Astagfirullahaladzim. Iya pasti, aku biasa anak-anak sama aku semua kegiatan anak-anak sama aku. Sekarang nggak ada anak jadi merasa kesepian gitu. Iya, dulu tapi orang tua gitu. Dulu waktu pas anak-anak ngintil, ya kadang banyak mikir gitu, kapan bakal punya waktu sendiri, bisa istirahat tenang, nggak usah masak seadanya, ya biasanya tinggal ceplok telur lah, goreng tempe. Pada anak-anak kan pasti harus sayur, daging, ikan, yang gitulah biar mereka makan bergizi. Kalau kita tinggal berdua kan tinggal ceplok telur, goreng tempe, goreng tahu, numis sudah beres. Pengen gitu kemana-mana. Aduh, kalau bawa anak-anak dulu kan nunggu anak, apalagi waktu masih pada kecil, yang kita udah siap, salah satu ngantuk, tidur dulu. Kalau dipaksain antrum. Apalagi yang nomor 2 itu Diaga ya. Kadang yang satu mau pergi, pas mau pergi berantem dua-duanya. Yang satu akhirnya kakaknya nggak mau ikut, bujuk dulu, kapan gitu bebas gitu. Sampai pada titik kemarin sempet aku ngomong pas telepon pas ada Raikar sama Yaga gitu di rumah. Sempet aku ngomong, kalau bisa Allah ngasih waktu seminggu aja, Mas sama Yaga kecil lagi kayak dulu, mau pada berantem, mau pada ngerepotin Bunda, sok Bunda dinikmati lah, asal seminggu bisa balik lagi ke zaman dulu waktu masih kecil-kecil. Balik lagi gitu. Padahal dulu pengen sekangen itu gitu ya. Sekangen itu sok diantar jemput sekolah dulu kan istilahnya setengah apa, aku jam 4, setengah 4 tuh aku pasti udah bangun, nyiapin bekal, nyiapin sarapan. Apalagi kalau pas lagi perbaikan jalan ke sekolah Yaga, setengah 6 udah berangkat dari rumah, telat sedikit kan udah kena macet lah. Tiap hari kayak gitu, itu nanti pulang anterin, kalau sampai rumah masak, habis untuk makan kan, anak-anak pulang pasti tinggal makan maunya.
masak, bikin cemilan lah segala rupa. Udah pulang habis dari olahraga pasti ke pasar, dari pasar langsung masak. Nanti nggak lama habis masak beres, paling diselang sama duha sebentar, duduk sebentar, udah siap-siap jemput lagi. Tapi ya kalau sekarang dipikir-pikir ya itulah nikmatnya itu gitu, jadi gerak, jadi malah sehat kan, waktu itu sehat. iya, dan otak kayaknya jalan gitu ya, otak jalan, segala Fisik energi jalan, juga, gitu kan. energi juga kayaknya tersalurkan pada tempatnya. Sekarang kayak gabut gitu, mau masak, yang makan siapa? Ayah dong. Ayo beda selera aja. Nyuci aja kan sekarang, nyuci baju aja kan cukup seminggu 2 kali aja untuk kita, udah kadang seminggu Cukup, sekali aja ya. cukup sebetulnya gitu. Cuma kadang kan udahlah seminggu 2 kali gitu biar ada yang dikerjain gitu. Nah, Ya itu makanya manusia itu tidak pernah puas gitu. Iya sih. Sekarang susah, mau ketemu aja susah. Iya. Ya mungkin mereka juga sudah bukan lebih ya, mungkin memang kebutuhan mereka satu. Ya udah masaknya. Kedua ya mereka happy juga, mungkin lebih happy di Ya luar. iyalah, karena udah masaknya ya. Dulu kalau dulu kita lepas kayak gini saat mereka SD SMP ya mereka juga nggak happy, belum saatnya kali kan, kita masih harus dekat kita gitu. Sekarang ya memang udah waktunya gitu, mereka memang udah harus, kalau deket-deket kita malah mungkin jadi nggak bagus juga. Iya juga ya. Mereka juga lagi berjuang juga gitu, bukan lagi senang-senang, bukan lagi main juga gitu. Jadi emang ada dua sisi dong yang harus beradaptasi gitu kan. Si kita, mereka juga mungkin adaptasi juga. Pasti adaptasi juga mereka juga. Yang biasanya kayak Yaga aja, biasa kayak kemarin dia pas video call, makan pakai apa enggak? Pakai sawi asin. Udah lama Yaga nggak makan sawi asin. Dan dia juga pasti kangen masakan rumah lah. Iya. Karena ngeliat aku tiduran di sofa, tempat tidur Yaga itu, tempat kalau Yaga lagi tiduran di situ. Ya sama lah, kita juga ya kayak balik lagi ke zaman kita dulu waktu pertama pisah dari orang tua juga kayak sama aja. Iya sih. Ada momen-momen yang biasanya semua orang tua terus jadi nggak ada. Iya benar juga ya. Ya memang ada masanya, setiap orang itu punya masanya ya. Ya iyalah. Nah itu yang harus kita hadapi, itu harus kita sikapi, dan supaya kita juga bisa tetap bertumbuh, kita tetap bisa berjalan sesuai peran kita, tetap berjalan gitu kan. Ya, makanya sekarang kan ya alhamdulillahnya anak-anak pengen pulang. Saat itu berarti kan ada rumah yang mereka tuju lah gitu. Selama ini tuh kita benar-benar udah bikin rumah untuk mereka gitu. Bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat mereka pulang gitu. Kan kadang ada yang nggak mau pulang, anak tuh kan, yang males mau pulang. Nah itu kan berarti rumahnya tuh hanya sekedar tempat tinggal, bukan tempat mereka untuk pulang, untuk curhat, untuk apa. Mana kan kata Yaga yang pernah bilang, kita tuh harus punya home, bukan house gitu. Kalau home itu kan tempat kita untuk pulang, untuk ketemu orang tua, bukan mau rumah dimanapun, yang penting isinya gitu, isi rumah itu. Iya. Yang bisa menarik buat mereka untuk pulang gitu kan. Ya minimal mereka healingnya tuh ya ketemu kita, ngobrol sama kita, ketawa-ketawa, mereka balik. Sekarang kan mereka tuh sebenarnya di luaran sana juga lagi berperan sebetulnya kan. Kayak Yaga lagi berperan jadi mahasiswa, berperan dia untuk masa depan dia sebagai dokter. Faikar juga sama, lagi berperan gitu, ingin untuk masa depan dia yang suatu saat dia harus nikah, harus punya anak, harus jadi kepala keluarga. Ya harus ditempa juga sekarang seperti ini, karena dia kan nggak akan selamanya jadi anak kita, makanya dalam tanda kutip bukan anak kita yang benar-benar di rumah kita. Mereka apalagi anak kita laki-laki semua, tapi kan harus jadi kepala keluarga, jadi imam yang bertanggung jawab lahir batin dunia akhiratnya. Iya benar. Ya kalau kecil terus aku juga nggak keberatan lah gitu, kalau Allah menjamin aku selamanya bakal hidup sehat, bakal panjang umur.
nggak keberatan anak-anak akan tinggal di rumah kita seumur hidup juga gitu sebetulnya. Cuma kan mereka juga pasti punya keinginan lah, yang punya masa depan istri, tersendiri. iya, dan punya keturunan. Ya kayak kita dulu, balik lagi kita dulu juga kan di rumah orang tua betah, ditanya betah nggak ya betah. Tapi kok kita pengen nikah nggak, pengen punya rumah sendiri ya pengen juga gitu. Iya. Jadi kalau ditanya betah ya betah lah, kita lahir di situ, gede di situ, masa iya nggak betah di rumah orang tua? Ya kodratnya manusia kan memang harus begitu. Iya, bertumbuh dewasa. istilahnya kan. Ya, Ya, kita juga tumbuh. sekarang masa-masa kita udah tua, harus udah siap anak-anak tinggalin, bukan tinggalin secara ninggalin nggak ingat sama kita, cuma saat mereka jauh. Nah itu nanti kita sekarang masih kuat nih, ayah masih bisa nyetir, aku masih bisa kesana sini. Nanti saat kita udah tua, nah itu biasanya yang jadi problem. Kita Iya. butuh orang untuk nemenin, apalagi kalau salah satu dari kita udah nggak ada. Pas kita urusan kita keluar aja kayak sekarang lagi kita ngurus-ngurus gini bisa berdua. Kalau nanti salah satu udah nggak ada, misalnya kita ke rumah sakit aja, bisa cek ke dokter aja kan sendiri. Berarti kalau nggak ada anak, Iya, iya. biasanya itu yang bikin sedih tuh. Iya. Nah itu bagaimana membuat anak itu merasa apa ya, bukan tanggung jawab sih istilahnya, seneng untuk melayani itu ya, atau apa ya, mengantarkan orang tuanya yang sudah renta gitu kan nggak gampang tuh Bun. Iya. Tapi kita Kadang-kadang juga sebagai orang tua harus punya niat untuk tidak merepotkan jadi beban anak. Oh iya harus itu ya. Harus ada niat juga gitu. Jadi aku mah nggak pengen ngebebanin anak bahwa dia harus jadi pengasuh aku istilahnya gitu. Karena kan dia juga punya kebutuhan, dan kita juga dulu kita nggak boleh egois, kita juga ke orang tua kita kan kita juga nggak mau jadi pengasuh lah. Iya. Kita juga kayak ayah lu ke ibu, aku ke mama ke rumah kita, ayo ke rumah kita. Cuman aku nggak ngelayanin mama juga, kayak mama check up ke dokter apa, seringnya sendiri kan. Aku dalam setahun aku paling nganter sekali lah, bahkan dalam 2 tahun 3 tahun baru nganter sekali gitu. Karena setiap aku liburan di sana ya mama pas lagi waktunya nggak check up. Iya. Ya ayah juga kan ibu ke rumah sakit kemana ya kita. Iya kalau kita satu kota, kalau misalnya beda kota bukan berarti anak nggak mau kan. Oh. Memang anak Baik. itu ini gitu belum apa, bukan nggak mau tapi nggak mampu gitu, nggak bisa. Ya karena punya kehidupan sendiri, Iya. kan? Punya tanggung jawab sendiri, punya Iya. kehidupan sendiri, punya. Nah aku tuh nggak mau Kepentingan gitu sendiri, jadi gitu. orang tua yang nanti tuh sedih saat anak gak datang, dan akhirnya aku seuzon, dan akhirnya otomatis doa kita juga jadi kurang baik mungkin ke anaknya karena kita banyak ngedumel, banyak seuzon sama anak. Nah itu yang Itu harus harus yang kita dari hindari, sekarang yang dari sekarang berusaha aku bentengin tuh itu. Karena kan kita sekarang bisa berpikir seperti ini karena kita belum pikun gitu. Aku contohnya mama aja lah, mama sama ibu tuh kan wanita-wanita kuat dan tegar. Saat tua kan ya akhirnya kadang mama nggak punya temen ini ya. Aduh aku gimana gitu, aku yang jauh lebih lemah daripada mereka aja, lebih lemah daripada beliau-beliau itu aja seperti apa gitu. Sementara mereka yang kuat yang seperti itu aja di saat masa tuanya butuh temen gitu. Itu iya. Iya juga ya. Makanya aku kadang suka gini, kalau udah ke situ, udah mikir ke situ kayak nggak ada solusi, suka dalam hati ya Allah, kalau memang aku nanti tua hanya menjadi beban anak-anak, bukan menjadi ladang pahala untuk anak-anak, malah jadi ladang dosa untuk anak-anak, ya udahlah, aku kalau udah selesai tugasku di dunia ya Allah ambil aja gitu, nggak apa-apa gitu, daripada jadi beban untuk anak-anak, malah jadi dosa buat mereka gitu. Bukan berarti aku pengen mati gitu ya, cuman kalau udah mikir gitu kan, kecuali kalau aku hidup sehatnya lahir batin gitu ya, secara fisik dan secara mental gitu. Seperti sekarang gitu. Tapi kan hampir mustahil lah seperti itu tuh, meskipun ya akun payakun lah, kalau Allah udah berkehendak apa juga nggak ada yang bisa. Tapi ya memang kan kondisi tubuh, pikiran, semuanya Pikun lah, istilahnya. turun lah pasti.
nggak seperti waktu dulu. Mami aja, mami tuh kuatnya udah lebih dari mami itu kan. Udah galak banget, kuat, galak. Ya akhirnya kan sampai jadi lembut, jadi sabar karena kayak menjilat-jilat supaya ditemenin, supaya ada yang ngurus gitu kan. Sampai lu tolong mami, wah zaman dulu galak ya mami itu nggak pernah ada yang nemenin di rumahnya kecuali kucing. Sampai umur berapa? Sampai umur 70 tuh masih gak ada yang nemenin kecuali kucing. Nggak mau, nggak cocok sama semua orang kan. Iya. Tapi ada masanya kan keras banget. Iya, ada masanya butuh gitu. Nah makanya terlalu tua juga kan kita akhirnya jadi ya manusiawi. Bukan berarti kita manja, bukan berarti kita lemah, tapi manusiawi kan. Setiap ini siklus manusia tuh kan dari bayi ke bayi lagi gitu nanti ya. Masa tua tuh bayi lagi, cuma pikiran udah pikiran tua. Latihan aja. Sibuk tuh. Iya. Ya kita sebanyak mungkin jangan sampai merepotkan anak itu iya, atau orang lain lah ya, termasuk anak. Makanya diniatin gitu di hati itu jangan sampai kita tekad lah, niat dan tekad kita. Mudah-mudahan ya Allah gitu, aku mandiri dalam segala hal, jangan merepotkan siapapun. Aku minta jangan merepotkan siapapun. Siapapun itu termasuk anak, menantu, cucu, saudara, pokoknya semua teman, tetangga misalnya. Ya kita butuh orang saat kita dimakamkan gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai sakit parah, jangan sampai harus ditungguin gitu di rumah sakit berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Ya Allah, ya, makanya aku kalau Yaga kan gitu, makanya Bunda sekarang duha, tahajud. Sugar deh jika Ibunda Abdul Somad meninggal pas habis wudhu kan itu nggak merepotkan kan. Iya. Masih sehat, habis wudhu, habis sholat, baru mau sholat subuh, habis sholat tahajud itu mau sholat subuh, wudhu dulu, jatuh, meninggal aja. Ya itu benar-benar nggak merepotkan. Itu kan sama sekali. Tapi memang ibadahnya juga luar biasa. Iya kata Yaga ya. Anak lucu segitu. Tahajud juga setelah lain. Ya kali ini lagi memperbaiki diri gitu. Atau ibunya Abdul Somad juga nggak langsung atau siapa sampai ini juga sedekah aja kan ibunya Abdul Somad tuh sampai dia harus masak sendiri karena dia nggak percaya sama masakan orang, takut nggak halal gitu kan. Itu sambil dia selawatin masak untuk ngasih sedekah tuh. Hari iya mah pesan lucu. Belum capek. Ya sudah ibu kan ya minta Allah juga dong hambai kan minta ke Allah. Allah kayak kamu tuh mau protes. Ya gitu ya, dan tetap usaha ya. Kita nggak ngerti sih apa kondisi kita seperti apa. Iya. Ya minimal anak-anak masih ingat aja, ayo kita masih nengokin. Ya kita nggak bisa berharap anak-anak setiap hari akan datang nengokin kita. Mereka juga punya kerjaan, mereka juga punya anak istri. Iya sih. Hidup mereka tidak melulu kita gitu. Dan hari dan waktu satu hari hanya 24 jam, satu minggu cuma 7 hari gitu. Misalnya mereka libur dalam seminggu 2 hari gitu ya, Sabtu Minggu aja, berharap untuk kita 1 hari aja kayaknya terlalu banyak gitu. Kita paling hanya minta 1 bulan 1 hari aja mungkin, atau 1 bulan 2 hari ya udah cukup banget. Udah alhamdulillah. Iya sih. Ya balik lagi aku sekarang gitu ya, sekarang lagi sadar ya aku umur segini. Balik lagi kita juga dulu kan kalau disuruh sama ibu pulang, disuruh sama mama pulang susah ya kayak apa. Terus sekarang kita nuntut anak kita lebih baik dari itu. Enak banget. Makanya semua itu cerminan apa yang kita lakukan itu dulu sih. Ya itu makanya aku makanya buat anak-anak muda sekarang, anak-anak kita gitulah ya, contoh ya harus sadaran mereka sendiri juga. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan mudah gitu, waktu kita kecil, waktu kita muda, apa yang kita lakukan itu nanti impactnya juga di masa tua itu akan terimpact. Iya. Gitu.
Ya sama aja, nanti turun lagi Ya, gitu kan. lagi. Makanya kan untuk memutus itu ya berbuat baik aja semua. Mulai dari kita tentunya ya, kita aja berbuat baik dulu. Kita udah susah makanya udah nggak ada ibu sama mama. Kita berbuat baik ke siapa sekarang, ke Mulus. Iya, kita udah yatim piatu nih ya. Dua-duanya udah yatim piatu. Dulu waktu ada ibu ada mama kita contohnya sangat buruk. Kita ngarep anak kita baik. Ini mah berarti pure harus anak kita yang sadar sendiri. Ya, kita Harus doain. ya, walau alam berarti entah dari istrinya yang baik ya. Istrinya mungkin yang ibu orang tua istrinya yang baik, lebih baik dari kita, jadi contoh ke anaknya jauh lebih baik dari kita. Itu rezeki kan buat kita, berarti nanti Iya. mereka pun akan ke kita baik, itu suaminya didorong untuk berbuat baik ke kita. Iya. Ya mudah-mudahan. Kalau kita pun kan udah sadar itu banyak kekurangan Iya. ayah terutama. Wih sih. Padahal ya itulah, waktu itu cepet banget ya Bun ya. Ya iya, Kita tuh nggak terasa 28 tahun. Terasa nggak Bunda? asa pak. Udah bisa. Begitu lama ya. Ada 28 tahun seperti 56 tahun. Astagfirullah, 2 kali lipat berarti. Astagfirullahaladzim. Jadi itu anak-anak mau pulang gitu aja sebetulnya udah. Udah rezeki sih itu. Iya. Dan kita tuh sadarnya tuh setelah orang tua kita gak ada ya, bahwa senengnya kalau anak-anak pulang gitu. Iya. Dulu kan kita, karena anak kita masih di rumah, jadi kan rasanya malas banget. Oh ibu malas banget apa mama. Buduk. Ya sekarang setelah anak-anak jauh, ternyata aku kalau ya gak mau pulang, Pak Ikar mau pulang, udah di otak masak apa yang mereka suka, masak apa, udah GR. Padahal yang lebih sibuk orang tua ya sebenarnya. Dulu waktu Ya kita mau iya. pulang tuh yang lebih sibuk Ya kan ibu juga, ya mama ibu sama udah, ibu itu. udah beli daging 5 kilo udah direbus, udah ini mama, wah si mama sampai udah gak pernah keluar dari dapur kalau kita mau pulang. Iya ya. Jadi lebih happy-nya mereka Tapi tuh ya bikin happy happy, kita aku juga gitu ya. sekarang ya happy gitu. Aku juga sekarang happy sih. Dulu aku juga ke mama kan, udah teman, ih sibuk bisa kita pengen ngobrol apa gitu kan. Ternyata sekarang aku tuh ya gitu juga gitu. Iya ya, ternyata happy-ku juga ya itu gitu. Saat anak-anak datang, makanan ada, mereka happy gitu, makan apa, udah mau ini ada, udah mau ini ada gitu. Iya, itu malah yang membuat orang tua happy itu ternyata ya, bukan Iya, apa yang datengin aja. iya, Terus mereka capek kita dibiarin masak. juga ya, bukan siksaan sih untuk mereka gitu, capeknya itu tuh. Iya. Bunda masak dimakan anak-anak itu happy banget itu udah. Iya. Ya kayak sekarang aja Faikar tuh kan seneng dia bersih apa. Aku udah di otakku nih, nanti Faikar mau pulang mau tak ganti spray si selimutnya mau tak cuci wangi, spraynya baru tak mau ganti. Kayaknya dia seneng gitu datang gitu ya. Karena dia sukanya itu gitu. Jadi di otaknya udah kalau Yaga pulang nanti mau tak bikinin ini makanan, karena Yaga sukanya kan Makan. Mas kesal dulu kalau kita mau pulang, mama juga coba spray itu udah pada ganti baru. Oh ya. Ya, Bunda Dan senangnya aku tuh itu. menanggapinya biasa aja gitu. Heran. Aku dulu kan kalau datang ke mama, kadang kalau lagi pusing mabok, dia datang langsung tidur, pusing, pijitin sama mama. Datang tuh boro-boro ngasih, pijitin orang tua, kalau aku ini pijit. Wah, aku. Tapi orang tuanya suka, anaknya berperan sebagai anak tuh ya suka. Saat pulang tuh, mama juga suka pas aku pusing loh, pijitin. Ya mama mungkin flashback ke masa aku kecil kali ya gitu. Aku dibaluri, dipijitin, udah tidur, udah. Terus anak-anak belum makan, terus anak-anak sama mama udah kamu tidur, istirahat. Ya karena aku tuh jadi di mata mama, mungkin di mata mama tuh udah aku lagi waktu dulu aja gitu, waktu kecil, waktu belum punya anak, belum punya suami. Iya. Karena aku pun kalau Yaga pulang, aku balurin apa, udah gak ada gambaran dia bakal jadi dokter, dia bakal apa, gak ada. Iya ada. Udah Yaga aja Jadi waktu anak TK, lagi, ya anak udah kecil aku lagi Yaga ya. waktu TK aja udah aku balurin, aku
ciumin lagi tidur, ya udah nggak ada pikiran. Cuma kayak aku bilang kayak, Dek, Bunda waktu itu ya perasaan kalau lihat dokter, lihat seorang dokter asa kagum gitu deh, ya udah pinter. Ayo lihat kamu asa biasa-biasa di mata aku, ya anakku gitu. Asal lihat kamu, astagfirullah. Jadi kamu tuh gak kagum gitu sama aku? Enggak, asal biasa. Sampai kamu pulang, kebayang aku ya kalau kamu dulu jadi dokter, kebayang tuh pulang, bau nanti kan dokter khas gitu, baunya badan itu kan. Kayak agak bau alkohol gitu kan. Zaman dulu tuh itu deh, Bunda teh, kalau udah bau itu di rumah sakit teh, lihat dokter teh sadari dulu lah gitu, udah kagum gitu, kayak pintar banget gitu kan dari cara bicara. Kamu datang jret kamu. Astagfirullah, aku tuh di rumah sakit tuh dipanggilnya dok, kamu gak kagum masa sama aku? Kebayang tadi dia baru jauh, nak. Sampai ada. Iya, manja gitu malah tetap seneng kan orang tua Bunda ya. Jadi aku nggak pengen dia di depanku dia jadi dokter gitu. Iya. Masuk jadi sok dokter itu ya, udah jadi tiaga aja gitu. Jadi anak kecil aja, anak kecil aja. Faikar gitu. Kalau ada apa gitu, dia misalnya agak gimana gitu, misalnya ayah gimana aja ke dia, terus dia agak marah, aku pasti langsung refleks, aku pasti ke ayah jadi urut gitu. Karena di mataku dia masih kecil, bahkan dia ya kadang suka sadar sendiri, masih kecil ngomong gitu, si ayah sudah langsung ngabela. Ayo udah itu dia suka pakai ketawa sudah, masih sudah solutik wae. Iya tuh kamu tuh sebel atau ke Bunda mah, aduh Mas pasti sama Bunda di daerah gak tuh di otak Bunda tuh kamu tuh asal masih kecil loh. Sebel. Ya gitulah. Haji, atur nuhun. Mangga. Ya itu makanya udah masa orang tuh masa-masanya ya. Ya sekarang generasi yang nanti udah habis, sekarang generasi kita yang muncul nih. Tinggal nunggu nanti generasi kita lama-lama habis juga, anak-anak akan nempatin posisi kita nanti kan. Iya. Kita tuh sekarang udah jadi sesepuh lah, termasuk agak jadi sesepuh sekarang kan. Kalau apa-apa udah pada datang lebaran tuh udah kita tuh, dulu kita lebaran kita ngunjungin orang aja kan, nanti suatu saat kita yang akan ditamuin orang terus gitu. Bukan suatu saat, sekarang aja udah. Kita mau bertamu kemana? Udah Kita yang ditamuin. Paling ngumpul yang sama Mas Yuda sama Mas Agus ya di rumah, kita bareng-bareng satu level lah itu. Satu level, satu generasi kan. Kelurahannya di mana? Hah? Desa di mana? Siapa? Kelurahan. Kelurahan di situ, nanti ke kiri. Kita belok kiri kan. Yang itu loh, yang dulu Lupa. di situ. Nanti pakai Aku ingat itu kecamatan. kecamatan sana. Di sana. Oh iya. Kelurahan lewat sini kan lurus. Pernah dulu jalan. Saya juga perlu map juga nih kelurahan Bojongsari. Ya pernah, tapi kan belok-beloknya Ya kan pernah. baru berapa kali kita ke sana? Baru 2 kali. 1 kali, 2 kali ya. Ayah 2 kali, aku sekali. Kelurahan apa sih? Bojongsari. Kelurahan Bojongsari. Nah, ini kan jalan kecil. Jalannya kecil banget. Bojongsari lama, maksudnya gimana sih kelurahan Bojongsari? Bojongsari lama. Bojongsari aja. Kecamatannya kita itu kan paling pinggir betul kan. Menghindari penutupan jalan.
Ada penutupan Ada jalan. penutupan jalan di mana? Lihat dulu, kayaknya ada yang bisa ke pinggir. Oh, itu bisa gitu. Duh, suruh balik gitu. Nggak tahu. Iya, suruh balik. Ada penutupan jalan di depan. Nah, berarti makanya ntar kalau ada jalan gede minggir dulu. Itu sih bener ada penutupan jalan. Oke. Tiaga tadi malam nggak telepon. Dapat ini. Hah? Nggak mau berhenti dulu. Ntar dulu nanti beresin dulu. Nggak telepon jaga. Nggak akan jaga tadi. Hah? Kan jaga teh ya. Oh, jaga dia. Pasti. Hari ini sampai hari ini ya. Pagi. Pagi ini. Dia pulang jam 12-an lah kayaknya. Nah, ada jam- kuliah juga habis ini. Sampai jam 7 jaganya. Tapi kan masih ada ini. Ya mudah-mudahan nggak lama sampai jam 12. Udah mudah-mudahan selesai. Lama di situ ya. Ya sekarang mah udah cerita anak-anak tuh kan udah beda lah, kita udah kayak teman. Kalau dulu kan mereka apa-apa ya di rumah kan sepi gitu ya. Perasaan rumah kita sekarang segede gitu aja udah kayaknya terlalu besar gitu buat kita. Kalau dulu kan rumah kita waktu di Jakarta atau di Bali lah yang segitu gede aja, perasaan sempit gitu ya pas anak-anak masih di rumah. Jadi sekarang pas udah di anak-anak udah gak ada gitu segede gitu juga udahlah gitu. Iya. Ya, kalau rumah gede tingkat itu sebetulnya nggak perlu juga ya, nggak sebetulnya gitu, sampai akhirnya kan berdua lagi. Iya. Jadi seperlunya aja sebetulnya sih. Aku juga pengen nambah satu kamar tuh, yaitu kalau dia gak pulang, tapi ya dia juga kan pulang udah gitu paling berapa tahun sekali, nggak tahu nih nanti internship dia ditempatin di mana juga kita belum tahu. Kalau misalnya sampai di luar Jawa, wah udah pasti itu setahun nggak mau bisa pulang pasti sampai beres internshipnya. Iya. Sudah gitu dia mau cari beasiswa ke luar negeri, makin nggak bisa pulang. Iya. Satu TD orang keluar negeri bunda ikut tuh jalan gorengan di sana juga laku deh. Iya juga ya. Masa aku dihafal kalau jalan gorengan Pak Yu, oh ini dia bakar wangi itu deh, ayo aku pengen nyobain. Oh itu ya. Nila bakar wangi. Ayo tuh nanti Ntar pengen nyobain kapan-kapan. Hah? Iya ntar mau nyobain kapan-kapan kalau pas ada Oke. pas sempat kesini. Ya kan udah tahu gitu sekarang tempatnya gitu. Ya bisa. Oke. Oh ini juga sama makan. Hah? Rumah makan juga itu. Ini sih jalan kemana sih terusan? Itu suruh ke situ tuh, benar. Sini. Cijeruk. Kayak gimana gitu ya, kayak bukan di dekat rumah kita ya, kayak di luar kota yang mudik gitu. Iya. Asik juga jalan sini. Bagus lagi ini jalan. Karena lumayan sih jalan sekarang udah diperbaiki semua. Kangen gitu ya. Sekarang mah kayak mau mudik aja keluar kota semalas gitu ya, cuma berdua. Iyalah. Padahal dulu kan kita sering nanti banyak kalau anak-anak udah ada kita jalan-jalan berdua. Mending di kasur. Jalan-jalan berdua. Kayak bayang aku itu kalau ada anak-anak kan belum tantrumnya, belum harus menyesuaikan jadwal kita selalu yang malah kan, gimana mereka lah gitu, mau apa makan aja kita harus mau makan di mana, kita mau jalan, mau nonton apa, mau kebayang kita saat tua itu bakal kita menentukan sendiri mau ke sini kayaknya udah bebas lah gitu. Ternyata malah jadi nggak ada motivasi, jadi nggak semangat. jadi malas aku aja. Dulu kan motivasinya nyenengin anak. Berarti aslinya kita tuh ya kayak gini.
Iya. lucu bisa sampai. Tapi ada juga yang nggak begitu loh. Jadi ada juga orang yang kayak kemarin tuh Pak, apa, tangga-tangga pada jalan-jalan. Ya banyak, kayak kita aja ini mah sebetulnya kita nggak normal umumnya orang. Umumnya orangnya gitu. Apa namanya, touring sendiri lah ya, nggak ngajak anak, nggak ada istri, sendiri naik motor sendiri, nginep lagi. Bagi ayah sih apa senengnya gitu ya, apa senengnya, paling enggak kalau sama istri gitu Ya, ya, minimal senengin sama istri lah minimal gitu. gitu lah. Kalau sendiri mah mana ya, ya beda-beda Ya mungkin ya kadang gitulah, kayak aku dulu kan, aduh kapan ya bisa sendiri jalan-jalan, gak diikutin anak, gak diikutin suami misalnya gitu, bebas sendiri ya kan, kita nggak pernah tahu ya rumah tangga orang itu mungkin isinya banyak aturan apa gimana yang dia pengen bebas juga. Oke teman-teman, itu pengalaman kami, perasaan kami yang sudah ditinggal anak keluar kota, kita tinggal berdua. Pelajaran buat itu, lepaskanlah mereka, lepaskan anak dengan ikhlas, karena tugas terbesar orang tua adalah mengantarkan mereka sampai pintu gerbang kemandirian. Kalau mereka udah mandiri, berarti tugas kita sebenarnya sudah berhasil. Fokus kembali pada pasangan hidup yang menemani kita dari nol dan nanti sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan buat teman-teman, buat anak muda yang sedang menjalani hidup dengan semangat, buat kalian yang lagi merantau atau sudah nikah, sering-sering telepon orang tua ya, karena telepon ke orang tua itu salah satu hal yang perlu teman-teman lakukan, karena dari telepon itu cukup banget buat ngilangin sepi di rumah buat orang tua kalian. Oke, kalau teman-teman sendiri sebetulnya komunikasi dengan anak itu seperti apa, silahkan ya tulis di komen. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.